kabarnya? Semoga diberikan kesehatan selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan perkuliahan secara daring mengenai bab pelatihan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Vita Nurlaila dan Vera Retna Putri Anggriani. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pelatihan. Pelatihan yaitu proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan atau menunjang pengembangan karir tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi, ketika tenaga kesehatan diberikan pelatihan, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan untuk melakukan tugasnya secara maksimal. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, dilihat dari aspek penghargaan. Pendidikan memberikan aspek penghargaan berupa gelar, sedangkan pelatihan memberikan aspek penghargaan berupa sertifikat. Selanjutnya, aspek jangka waktu. Ketika pendidikan bersifat jangka panjang dan pelatihan bersifat jangka pendek. Kemudian, pendidikan aktivitas pembelajarannya lebih luas dibandingkan pelatihan, karena ketika melakukan pelatihan memiliki tema yang lebih spesifik mengenai suatu pelatihan yang dilakukan. Kemudian, pelatihan menekankan kepada keterampilan, sedangkan pendidikan diarahkan pada pengetahuan yang lebih umum. Selanjutnya, materi yang disampaikan pada pendidikan lebih umum, sedangkan pelatihan lebih khusus karena memiliki tema tersendiri. Tujuan pelatihan menurut Mukijat terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mengembangkan keahlian. Ketika keahlian seseorang meningkat ataupun mendapatkan suatu keahlian baru, maka pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian, dapat mengembangkan pengetahuan. Ketika pengetahuan seseorang bertambah, maka pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. Selanjutnya, mengembangkan sikap. Nah, ketika sikap seseorang bisa berkembang, maka dapat menimbulkan kemampuan untuk bekerja sama. Pelatihan yang efektif akan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, sehingga mampu melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan produktif. Output dari pelatihan yang efektif diharapkan terjadinya perubahan perilaku pada peserta yang semula memiliki perilaku kurang baik menjadi lebih baik, serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang didapat selama pelatihan untuk mampu memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Akreditasi pelatihan mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya peserta. Jumlah atau banyaknya peserta dalam satu kelas akan mempengaruhi akreditasi pelatihan. Yang kedua, pelatih atau fasilitator. Kemampuan kediklatan, kesesuaian pendidikan pelatih dengan calon peserta, dan kesesuaian keahlian dengan materi yang diberikan. Yang ketiga, yaitu kurikulum. Kurikulum yaitu struktur program kesesuaian materi pelajaran dan kesesuaian variasi metode. Kurikulum ini dapat digunakan untuk mengevaluasi peserta. Yang keempat, yaitu penyelenggaraan pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan yang baik, tersedianya tenaga pengelola yang sesuai standar, dan adanya kewenangan hukum. Terdapat beberapa prinsip yang digunakan dalam pelatihan. Yang pertama yaitu perbedaan individu. Perbedaan individu ini meliputi latar belakang sosial, pendidikan, budaya, agama, dan lain-lain. Yang kedua, prinsip motivasi. Prinsip motivasi digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu pelatihan. Motivasi tersebut antara lain masalah karir, kenaikan pangkat, dan lain-lain. Yang ketiga, prinsip pemilihan para pelatih. Ketepatan dalam memilih pelatih ini sangat penting, karena seseorang dapat mengerjakan sesuatu hal dengan baik, tapi belum tentu dapat menjadi pelatih yang baik. Yang keempat yaitu prinsip belajar. Tingkat kualitas belajar itu berbeda-beda. Ada yang dimulai dari mudah ke tingkat sulit, kemudian sudah diketahui menuju kepada yang belum diketahui. Yang kelima, prinsip partisipasi. Partisipasi aktif dapat meningkatkan motivasi peserta latih. Yang keenam, prinsip fokus pada batasan materi.
Materi harus fokus sesuai dengan tujuan pelatihan yang ingin dicapai. Yang ketujuh, prinsip diagnosis dan koreksi. Mengadakan koreksi dari kesalahan-kesalahan yang muncul. Yang kedelapan, prinsip pembagian waktu. Dapat dilihat dari waktu ketika pelatihan relatif lebih singkat daripada ketika melakukan pendidikan. Yang kesembilan, prinsip keseriusan. Komponen yang terlibat dalam pelatihan harus serius, misalnya peserta, pelatih, panitia, dan lainnya. Yang kesepuluh yaitu prinsip kerjasama. Pelatihan akan berhasil jika ada kerjasama yang baik. Yang ke-11, prinsip metode pelatihan. Pemilihan metode yang tepat sangat menentukan interaksi dan efektivitas pelatihan. Yang ke-12, prinsip hubungan pelatihan dengan pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang didapat dalam pelatihan hendaknya dihubungkan dalam lingkup pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Siklus dalam pelatihan mencakup beberapa proses. Yang pertama yaitu proses pengkajian kebutuhan pelatihan. Artinya, untuk menentukan bahwa pelatihan yang diadakan dibutuhkan pihak lain, menyelenggarakan suatu pelatihan harus didasarkan atas identifikasi kebutuhan pasar yang sangat jelas. Selanjutnya, proses perumusan tujuan pelatihan, yaitu untuk menentukan tujuan apa yang ingin dicapai melalui pelatihan. Kemudian, proses perencanaan program pelatihan, yaitu untuk mendesain strategi apa yang akan dilakukan dalam sebuah pelatihan. Selanjutnya, proses melaksanakan program pelatihan. Artinya, peranan penyelenggara saat ini adalah memberi petunjuk, mengadakan pendekatan dengan peserta, mengikuti aktivitas peserta, mengkoordinasinya. Dengan arti lain, melayani peserta dengan memberikan fasilitas yang diperlukan. Selanjutnya, proses evaluasi program pelatihan. Evaluasi ini untuk menghendaki pencapaian sasaran-sasaran pelatihan yang dikehendaki dalam waktu yang telah ditentukan. Artinya, untuk mengupayakan pelatihan yang lebih baik dari pelatihan yang sebelumnya. Langkah-langkah pengkajian kebutuhan pelatihan. Yang pertama yaitu analisis situasi. Dari kita menganalisis situasi, kita akan mendapatkan perumusan masalah. Dari perumusan masalah, kita harus memprioritaskan masalah. Karena tidak mungkin suatu permasalahan akan kita tangani secara bersamaan. Kemudian, menganalisis penyebab masalah, mencari alternatif pemecahan masalah serta cara pemecahan masalah, dan menganalisis persoalan potensi. Selanjutnya yaitu kerangka konsep pengkajian kebutuhan pelatihan. Kerangka konsep pengkajian kebutuhan pelatihan pada dasarnya mengidentifikasi masalah-masalah. Masalah yang sudah diidentifikasi kemudian diprioritaskan dan didiagnosa. Setelah diprioritaskan dan didiagnosa, maka masalah tersebut akan diidentifikasi penyebabnya. Terdapat dua penyebab dalam masalah tersebut, yaitu faktor manusia dan faktor non-manusia. Ketika masalah yang disebabkan oleh faktor manusia, maka akan dilakukan survei lanjutan. Survei lanjutan ini yang akan mengidentifikasi kesenjangan. Nah, kesenjangan ini yang akan mempengaruhi faktor-faktor, misalnya faktor organisasi, faktor pengetahuan, dan faktor perilaku. Ketika faktor organisasi, maka akan diintervensikan melalui menghilangkan hambatan atau memperbaiki standar kerja atau peralatan kerja. Ketika faktor pengetahuan atau keterampilan kerja, maka diintervensikan melalui pelatihan atau praktik kerja atau umpan balik perilaku kerja. Identifikasinya melalui jenis-jenis pelatihan. Yang selanjutnya yaitu faktor pelaksana. Faktor pelaksana ini diidentifikasi dengan cara penghargaan dan hukuman umpan balik perilaku. Kemudian, proses pengkajian kebutuhan pelatihan. Proses pengkajian kebutuhan pelatihan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah organisasi. Yang kedua, merumuskan masalah yang dihadapi organisasi. Yang ketiga, menentukan penyebab timbulnya masalah. Penyebab timbulnya masalah dibagi menjadi dua faktor.
Yang pertama, faktor kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, yaitu faktor penyebab lain, lingkungan, sarana, dan sebagainya. Hal ini juga yang akan menentukan perlunya pelatihan atau tidak. Faktor penyebab lain tidak perlu dilakukan pelatihan untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang perlu dilakukan pelatihan yaitu dari faktor kemampuan. Selanjutnya, dapat menentukan standar kemampuan. Yang kelima, menentukan cara pengukuran kemampuan. Yang keenam, mengukur tingkat kemampuan yang ada. Yang ketujuh, menentukan cara peningkatan. Cara peningkatan ini bisa dilakukan dengan berbagai hal. Yang pertama, pelatihan. Yang kedua, supervisi atau bimbingan. Yang ketiga, pedoman kerja. Yang keempat, penugasan. Ketika akan melakukan suatu pelatihan, maka dibutuhkan yang namanya proposal pelatihan. Proposal pelatihan ini berisi informasi dalam melaksanakan pelatihan yang memuat pendahuluan, tujuan, peserta, pelatih, fasilitator, waktu, tempat, materi, metode, proses pelatihan, alat bantu, biaya, dan kepanitiaan. Terdapat quotes yang sangat luar biasa dari Bapak Aristoteles yang berbunyi, keunggulan adalah sebuah seni yang dimenangkan oleh latihan dan kebiasaan. Jadi, kita dapat menjadi unggul ketika dilatih dan dibiasakan untuk menjadi bisa. Nah teman-teman, dapat ditarik kesimpulan dari bab di atas, yaitu mengenai pelatihan adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, di sini ada perbedaan antara pelatihan dan pendidikan. Dapat dilihat dari aspek penghargaan, aspek jangka waktu, aspek pembelajaran, dan materi. Kebutuhan pelatihan dapat disesuaikan dengan jenis masalah yang dihadapi, dengan cara meningkatkan kemampuan melalui pelatihan. Tujuan pelatihan sendiri yaitu untuk mengembangkan keahlian, pengetahuan, dan sikap tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga didapatkan goals dari pelatihan yaitu terjadinya perubahan perilaku peserta, mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan selama mengikuti pelatihan. Kami dari kelompok 11 memiliki challenge untuk teman-teman, yaitu dengan cara teman-teman masuk di Google Classroom melalui kode yang ada di bawah ini. Nah, setelah kalian masuk, kalian harus mengerjakan challenge yang ada di dalam classroom tersebut. Setelah teman-teman mengerjakan challenge dari kami, jangan lupa untuk mengirim jawabannya dengan cara mengklik atau menekan tombol amplop yang seperti ada di contoh itu. Semangat teman-teman! Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan di rumah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.